Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kamis 27 Juni 2024 dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan berita firman kepada saudara. Saat ini saya akan memberikan tema tanda-tanda berakhirnya masa kemurahan untuk Zaitun liar. Jadi masa kemurahan untuk bangsa non-Israel menerima Injil itu nanti ada batasnya. Sampai kapan, saudaraku? Sampai ketika nanti jumlah yang ditetapkan atau kuota yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bangsa Zaitun liar itu mengalami jumlah yang penuh, jumlah yang pleroma, dikatakan di dalam Roma 11 ayat yang ke-25. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga itu ada ukurannya menurut Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai 17. Dan orang-orang yang masuk ke sana itu juga ada ukurannya, artinya jumlahnya, kemudian juga ada kriterianya, artinya kualitasnya. Ukuran atau kapasitasnya itu ditulis dalam Roma 11 ayat 25 sampai 31. Kemudian kriteria atau kualitasnya itu ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Kita akan membaca kalau kerajaan surga atau Yerusalem baru itu memiliki ukuran. Jadi ketika nanti jumlah bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan dari bangsa non-Israel itu sudah pleroma, mencapai bilangan yang ditetapkan Tuhan, maka Tuhan akan kembali mengasihi Israel dan kemurahan untuk bangsa Zaitun liar itu nanti akan tertutup. Nah, nanti kita akan tahu tanda-tandanya kalau kemurahan untuk bangsa non-Israel atau Zaitun liar itu sudah tertutup, itu tanda-tandanya seperti apa? Saya akan sampaikan pada saudara. Kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 17, dibaca Mas Michael. Yerusalem yang baru. Iya, terus. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin, saudaraku. Jadi yang menunjukkan, memberitahukan mengenai Yerusalem baru, detailnya seperti apa, itu adalah salah satu dari ketujuh bintang yang ditulis di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Kalau di sini dikatakan sebagai salah satu dari malaikat yang memegang ketujuh cawan terakhir. Itu adalah salah satu tokoh akhir zaman yang saat ini orangnya sudah ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang memberitahu detail tentang Yerusalem baru kepada Rasul Yohanes itu adalah malaikat yang memegang ketujuh cawan, artinya salah satu dari ketujuh guru. Ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Amin. Jadi di dalam roh. Jadi memberitahukannya kepada Rasul Yohanes ini di dalam roh, saudaraku. Oleh sebab itu bisa terjadi. Di sana Rasul Yohanes ditunjukkan mengenai Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Ini adalah surga samawi, Yerusalem baru. Sudah dibaca lanjut sekarang ayat yang ke-11, Mas Michael. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Terus? Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Amin. Saudaraku, ini saya terangkan lagi. Temboknya itu besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Saudaraku, ini satu rahasia. Dan di atasnya tertulis ke-12 suku Israel. Ke-12 suku Israel di sini tentunya adalah suku yang dimeteraikan di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Saudaraku, di sana suku Dan hilang, diganti dengan Manase. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-13,
Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, Iya. dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Amin. Saudara, kalau dahulu ini suku Dan itu pintu gerbangnya ada di sebelah timur. Saudaraku, tetapi di dalam kitab Wahyu suku Dan itu dihilangkan oleh karena kehendak Tuhan. Terus Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. ya, 12 rasul anak domba. Ini 12 rasul kegerakan hujan awal, 12 rasul murid Kristus. Kemudian ayat yang 15, Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. amin. Jadi kota itu, Yerusalem baru itu, surga itu akan diukur. Surga itu memiliki ukuran dan memiliki bentuk lagi, saudaraku. Coba dibaca ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Amin. Jadi panjangnya, lebarnya, tingginya itu 12.000 stadia, ya. Saudaraku, ini ukuran yang nanti tentunya Tuhan yang menetapkan, tetapi Yerusalem baru itu bentuknya adalah kota ternyata, saudaraku. Artinya apa? Ini sudah pernah saya terangkan, bentuk kota itu mewakili bentuk kestabilan, ya saudaraku. Kalau dunia yang bulat, planet-planet yang bulat, saudaraku, kemudian matahari yang bulat, bumi bulat, planet-planet bulat, saudaraku, bahkan galaksi ini juga berkeliling dengan asas putar, artinya bulat juga, saudaraku. Bahkan segala sesuatu yang di dunia ini, termasuk mobil, apa itu, dia bekerja menurut asas putar, saudaraku. Kalau saudara teknisi mesin tentunya ngerti ini, saudaraku. Dari mesin itu semuanya dihasilkan melalui asas putar sampai dengan roda-rodanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bentuk Yerusalem yang baru itu, kota itu mewakili masa depan, ya saudaraku. Jadi tentunya ini sesuatu yang ada ajaib. Tuhan tidak lagi memberikan sesuatu yang tidak pasti, yang bulat. Kadang roda itu kadang di atas, kadang di bawah, saudaraku. Tetapi di dalam Yerusalem baru itu ada ketetapan, saudaraku. Ada kestabilan untuk segala sesuatunya, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran dan lain sebagainya. Kalau ada peribahasa hidup itu seperti roda pedati, ya saudaraku. Tetapi di dalam Kristus, di mana kita akan mencapai Yerusalem baru yang berbentuk kota, saudaraku, itu kita menuju kepada sesuatu yang pasti. Kalau dunia beserta isinya yang bulat ini, segala sesuatu yang tidak pasti. Tetapi Yerusalem baru itu bentuknya pasti, saudaraku. Tidak akan berguling-guling lagi, saudaraku. Yerusalem baru itu sesuatu yang paten dan pasti, saudaraku. Jadi ini bedanya antara Yerusalem baru dengan langit yang sekarang dan bumi yang sekarang ini, semuanya bulat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan semua yang bulat, langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang, ini nanti akan diakhiri di dalam satu peristiwa besar yang namanya Perang Gog Magog, yang nanti akan meluluh lantakkan langit dan bumi ini sehingga hilanglah di dalam unsur api, hilang, tidak ditemukan lagi bekas-bekasnya. Kemudian pengadilan tahta putih, kemudian ada Yerusalem yang turun dari surga ini, saudaraku, yang bentuknya sudah nggak bulat lagi. Jadi kalau berbicara mengenai Yerusalem baru, orang yang akan dibawa ke Yerusalem baru itu orang yang akan diberikan segala sesuatu yang baru. Kalau saudara mendengar berita tentang Yerusalem baru, saudara adalah orang-orang yang berhak untuk menerima segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru itu bagus, saudaraku. Kalau namanya mobil baru itu enak, bagus dinaiki, ya saudaraku. Apa-apa itu kalau baru bagus, saudaraku. Motor pun bagus kalau baru, itu enggak macet-macetan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Yerusalem baru itu menjanjikan segala sesuatu yang baru.
yang memiliki ketetapan, di mana ada bentuknya yang baku, kemudian juga ada jumlah dari orang-orang yang akan masuk di Yerusalem baru itu ada jumlah dan ketetapannya. Saudaraku, jadi surga itu memiliki bentuk yang pasti. Surga itu memiliki jumlah penghuni yang pasti juga. Saudaraku, dibaca, diulangi ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dari Wahyu 21. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan setongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Terus, Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. amin. Saudaraku, jadi ini menurut ukuran manusia yang juga adalah ukuran malaikat. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 dan ke-20 yang akan membimbing jemaat-jemaat itu kepada kesempurnaan itu juga adalah manusia yang juga disebut sebagai malaikat di Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 itu sebagai ketujuh malaikat sidang. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 itu disebut sebagai malaikat. Mereka adalah manusia. Kalau saudara belajar di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu di sana tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, dan selanjutnya tuliskanlah kepada malaikat sidang di Smyrna. Saudaraku, artinya apa, saudaraku? Kitab Wahyu itu sebetulnya ditujukan kepada hamba Tuhan, pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Kalau dicari pun, saudaraku, malaikat sidang di Efesus itu dulu nggak ada, saudaraku. Siapa orangnya, saudaraku? Malaikat sidang di Smyrna itu, saudaraku, itu juga bukan sesuatu yang tidak kelihatan, saudaraku. Makanya kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu menunjuk kepada diutusnya hamba-hamba Tuhan pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, yang di sini dikatakan juga, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Karena kitab Wahyu ini, saudaraku, dilaksanakan, dikerjakan oleh manusia, saudaraku, yang juga disebut sebagai malaikat sidang di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuota untuk bangsa non-Israel itu ada bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini ditulis dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Sekali lagi, jadi keselamatan untuk bangsa non-Israel itu ada hitungannya. Sampai jumlahnya nanti itu mungkin berapa ratus juta atau berapa miliar, saudaraku. Itu ada hitungannya, dan hitungannya ada di tangan Tuhan, saudaraku. Kuota untuk bangsa non-Israel itu bilangannya ditetapkan oleh Tuhan juga. Ditulis dalam Roma 11 ayat 25 sampai 31. Dibaca Mas Michael, Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Penyelamatan Israel. Iya, jadi di akhir zaman akan ada penyelamatan Israel, menunjuk pada kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Yang hasilnya nanti memeteraikan 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Yuk dibaca. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia Ya, ini. diulang Roma 11 ayat yang ke-22, bisa dimulai. Coba dari ayat 22, maaf, saya keliru sebut. Roma 11 ayat 22, mulai. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, Terus, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. ya amin. Jadi sebagai bangsa non-Israel, kita itu harus tetap tegak, tertancap, atau dicangkokkan kepada zaitun asli, kepada Tuhan Yesus Kristus.
ayat yang ke-23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. iya, Israel itu akan dicangkokkan kembali. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Terus, Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. iya, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Kapan itu terjadi? Ketika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Nah, sekarang bangsa Israel yang tersebar di seluruh penjuru bumi itu kurang lebih 15 juta, tetapi yang ada di Israel sana itu ada sekitar 9 juta ya. Kemudian yang terima Tuhan Yesus yang di Israel sana itu sekitar 70.000 orang. Saudaraku, untuk memenuhi bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan dari bangsa Israel, kita perlu mengadakan kegerakan, dan itu terjadinya nanti kalau jumlah dari bangsa non-Israel atau dari Zaitun Liar itu sudah penuh. Nanti akan ada kegerakan dari timur untuk menjangkau bangsa Israel. Sekarang ayat yang ke-24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Jadi kita ini zaitun liar, bertentangan dengan keadaanmu itu telah dicangkokkan pada Kristus, pada zaitun sejati. Terlebih mereka yang menurut asal mereka adalah mereka itu zaitun asli, jadi lebih mudah mencangkokkan mereka. Makanya nanti kegerakan kuda putih itu berjalan cepat. Ayat 25. Nah, sekarang ini ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Jadi, saudaraku, inilah yang disebut dengan batas pleroma. Ketika jumlah dari bangsa-bangsa non-Israel itu penuh, ini kuota untuk bangsa Zaitun Liar, kuota untuk bangsa non-Israel. Itu ditulis dalam Roma 11 ayat 25. Saudaraku, jadi bangsa non-Israel ini diberi kesempatan sampai dengan Roma 11 ayat 25 ini digenapi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang pleroma, yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu telah masuk. Dari Zaitun Liar itu, saudaraku, nanti akan ada jumlah bilangan tertentu yang apabila jumlah itu sudah penuh, nanti Tuhan itu akan kembali menjangkau Israel dalam lawatan besar. Oleh karena itu dalam satu ayat disebutkan bahwa nanti di akhir zaman kedatangan Tuhan itu laksana kilat dari timur, saudaraku. Kegerakan Tuhan juga seperti itu, seperti kilat dari timur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dibaca selanjutnya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Terus, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ayat 30 di 31 diperhatikan. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Iya, jadi di akhir zaman, saudaraku, untuk menggenapi Tuhan itu menjangkau Israel, Tuhan akan memakai kita oleh kemurahan yang kamu peroleh. Kalau sekarang saudara diberkati, saudara kaya, saudara penuh hikmat, saudara dipenuhi dengan berbagai macam kekayaan surgawi, hendaknya saudara itu ingat akan bangsa Israel. Kalau tidak, dikatakan Rasul Paulus tadi, kita ini disebut orang-orang yang merasa diri pandai.
Saudaraku, kita ini dianggap sebagai orang-orang yang sok pinter. Kalau kita sudah diberkati, kita sudah dikayakan, kita sudah diberikan satu yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak terbeban menjangkau Israel, itu kita disebut sebagai orang-orang yang sok tahu, sok pandai, saudaraku. Di dalam ayat 25 tadi dikatakan, sebab saudara-saudaraku, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, ojo sok pinter, saudaraku. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini rahasianya, saudaraku. Jadi suatu ketika kita itu diutus oleh Tuhan untuk menjangkau Israel lewat kemurahan yang kita peroleh. Kalau kita sudah beroleh kemurahan, tetapi kita tidak terbeban menjangkau Israel, kita dikatakan dalam ayat ini, kita menjadi orang-orang yang sok pinter. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ini satu rahasia yang luar biasa tentang kapasitas kerajaan surga. Itu ada jumlah bilangan orang yang akan masuk di dalamnya. Kemudian kualitasnya seperti apa orang yang masuk di dalam kerajaan surga atau Yerusalem baru itu. Kualitasnya ditulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dibacakan Mas Michael. 2 saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya, terus? Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin, saudaraku, ini kualitasnya. Kualitas dari orang-orang yang akan masuk di dalam kerajaan surga itu harus berkualitas seperti bait suci yang di sebelah dalam. Di sini dikatakan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini orang-orang yang masuk Yerusalem baru, saudaraku. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, kalau saudara sudah saya beritahu mengenai kapasitas dan kualitas. Kapasitasnya itu ketika jumlah dari bangsa Zaitun liar itu terpenuhi, kuota itu terpenuhi, Roma 11 ayat yang ke-25, maka kita harus menjangkau Israel. Tuhan akan pakai kita. Kemudian kualitasnya itu adalah orang-orang yang menjadi bait suci. Artinya di dalam hidupnya itu ada meja roti sajian, ada persekutuan dengan firman, ada pelita emas, ada persekutuan dengan Roh Kudus, dan ada mezbah dupa, ada penyembahan. Saudaraku, 3 karakter ini minimal saudara miliki supaya saudara layak menjadi orang yang berkualitas masuk di dalam bilangan orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, kemudian saya akan memberikan tanda-tanda apabila bilangan tubuh Kristus dari bangsa non-Israel itu sudah penuh atau pleroma. Apabila jumlah yang ditetapkan itu sudah genap, mencapai ukuran yang penuh atau pleroma. Tanda-tandanya seperti apa? Nah, ini mungkin saudara perlu mengerti hal ini. Tanda-tanda kalau kemurahan untuk bangsa Zaitun liar, untuk bangsa non-Israel itu sudah mulai penuh, sudah penuh, saudaraku. Itu tandanya apa? Saudaraku, yang pertama, tanda dari kalau jumlah bilangan dari Zaitun liar itu sudah penuh, itu tanda yang pertama adalah penginjilan akan sampai ke ujung bumi. Ini ditulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saudaraku, jadi tandanya ini adalah penginjilan akan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ditulis dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ujung bumi
Itu pertama yang menunjuk kepada seluruh penjuru bumi. Ini secara umum, saudaraku. Baik Injil itu diterima ataupun tidak. Saudaraku, jadi Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruh ujung bumi, baik diterima ataupun tidak. Sebab saudaraku, semasif apapun, sehebat apapun seorang penginjil, tetap akan ada orang yang tidak percaya. Saudaraku, jadi segencar apapun penginjilan dilaksanakan di Afrika, di Amerika, di Eropa, di dataran Cina, di Rusia, tetap akan ada orang yang menolak. Kewajibannya hanyalah menyampaikan Injil ini ke seluruh penjuru bumi. Penginjilan akan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 ayat yang ke-8 ini, saudaraku. Ujung bumi ini, ujung bumi bagian timur ini dikenal dunia sebagai Indonesia, saudaraku. Terutama ini Papua, ini ujung timur, ujung bumi timur itu dikenal sebagai Indonesia, terutama ini Papua. Jadi pintu gerbang kegerakan Papua itu harus tetap berada di dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ini, saudaraku, saya juga menghormati Pak Bambang Nursena yang menyatakan bahwa ujung bumi itu dikenal dunia sebagai Indonesia atau Papua. Makanya ada buku yang beri judul From Jerusalem to Irian, ya saudaraku. Ini yang disampaikan Pak Bambang Nursena. Saudaraku, jadi penginjilan akan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, Injil sudah sampai ke Papua itu, saudaraku. Baik orang mau percaya ataupun tidak, tapi sudah sampai, saudaraku. Dan nanti jumlah orang yang akan masuk di dalam tubuh Kristus itu ada hitungannya menurut Tuhan. Tetapi ini sudah sampai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ini riwayat perjalanan Injil, saudaraku, dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dibaca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Mas Michael dibaca. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Ya. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Iya. Terus? Dan di seluruh Yudea. Iya. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudaraku, jadi keselamatan itu asalnya dari Yerusalem. Saudaraku, kemudian menyebar ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan seperti saya sampaikan tadi, ujung bumi itu secara umum yang menunjuk seluruh penjuru bumi. Kemudian secara khusus di dalam bahasa tersirat, ujung bumi timur itu dikenal orang sebagai Indonesia atau Papua. Saudaraku, jadi ada kata-kata From Jerusalem to Irian, ya saudaraku. Jadi saudaraku, ini sudah sampai, saudaraku, baik orang mau percaya ataupun tidak terhadap Injil. Ini yang pertama. Jadi penginjilan akan sampai ke ujung bumi. Dan ujung bumi sekarang mulai terasa, saudaraku, di ujung-ujung bumi, saudaraku, di Papua, bahkan di ujung bumi yang lain pun penginjilan itu sudah mulai terasa, saudaraku. Ini waktunya untuk Injil itu balik kepada Israel dalam kegerakan besar di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Jadi tanda kalau kuota dari bangsa Zaitun liar itu sudah pleroma atau mencapai bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan, itu penginjilan akan sampai ke ujung bumi. Kalau dulu berasal dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nanti, saudaraku, kegerakan kuda putih itu akan bermula dari ujung bumi, kemudian ke Samaria, Yudea, dan akhirnya ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tanda yang kedua, kalau jumlah bilangan tubuh Kristus dari Zaitun liar itu sudah mulai penuh. Tanda yang kedua, itu penginjilan akan menemukan blokade-blokade keras. Kenapa menemukan blokade-blokade keras, saudaraku? Karena bernasib seperti pelataran yang memang dibiarkan. Ya, menginjil itu baik, saudaraku, betul. Kalau mereka sedang menginjil kemudian karena
mereka menginjil, mereka meninggal dunia menjadi martir, mereka yang masuk surga. Tetapi saudaraku, ciri kalau penginjilan itu sudah genap menjangkau bilangan yang ditetapkan Tuhan, maka penginjilan akan menemukan blokade-blokade keras, karena bernasib seperti nasibnya pelataran yang dibiarkan, diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing, seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Coba dibaca Mas Michael, Wahyu 11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, saudaraku, jadi ini merupakan suatu tanda ya, kalau penginjilan kepada zaitun liar itu nanti mencapai jumlah bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu akan terjadi blokade-blokade yang keras. Orang-orang yang menginjil itu, ya itu memang kegiatan yang betul, saudaraku. Tidak bisa disalahkan, itu betul. Tetapi mereka akan mengalami nasib blokade-blokade yang keras, serupa dengan pelataran. Pelataran bait suci itu nggak salah, saudaraku. Tetapi memang diizinkan oleh Tuhan diinjak-injak bangsa asing. Saudaraku, di sini katakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci. Pelataran bait suci itu juga bait suci, saudaraku. Itu juga benar, tetapi diizinkan oleh Tuhan diinjak-injak oleh bangsa asing. Artinya nanti penginjilan akan menghadapi blokade-blokade keras, ya, yang tanpa perlindungan. Pelataran itu kan tanpa perlindungan, diizinkan oleh Tuhan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa asing. Ini tanda yang kedua, penginjilan menemukan blokade-blokade keras. Kemudian tanda yang ketiga, ini yang akan kita kerjakan, saudaraku. Tanda yang ketiga, kalau jumlah bilangan orang-orang yang selamat dari bangsa non-Israel itu sudah penuh, itu adalah melesatnya Injil kembali ke Israel. Timbul kesadaran dari para hamba Tuhan, dari para bintangnya Tuhan. Jadi saya berseru kepada hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang jemaatnya besar, Pak Gilbert, Pak Philip Mantova, Pak Esra Soru, Pak Insinyur Niko, dan lain sebagainya. Mari kita punya kerinduan untuk menjangkau bangsa Israel. Kita akan membawa Injil itu melesat kembali ke Israel. Dari satu negeri yang jauh. Dari ujung bumi dikatakan, ujung timur dari bumi. Dikatakan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kegerakan besar. Jadi, melesatnya Injil kembali ke Israel. Ini saya serukan pada hamba Tuhan ya, yang jemaatnya banyak, ribuan hamba Tuhan yang dipakai. Ayo miliki kesadaran menjangkau Israel. Para bintangnya Tuhan. Bintang itu apa? Bolak-balik saya terangkan. Itu hamba Tuhan yang bisa memberi petunjuk pada ribuan orang. Bukan lilin. Kalau lilin itu cuma menerangi paling 2, 3, atau 5 orang. Bukan lampu 10 watt. Lampu 10 watt itu paling juga cuma menerangi beberapa puluh orang, saudaraku. Tetapi bintang itu menjadi petunjuk untuk ribuan orang. Nah, saudara, sahabat-sahabatku, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang engkau menjadi petunjuk bagi ribuan orang. Ayo miliki kerinduan untuk menjangkau Israel, melesatkan Injil ini kembali ke Israel. Jadi para hamba Tuhan mulai timbul kesadaran. Para bintangnya Tuhan itu mulai timbul kesadaran untuk menjangkau mereka, gitu saudaraku. Untuk pertobatan Israel, membawa Injil itu ke Israel. Ini amanat yang tersebut di dalam Roma 11 ayat 31. Kamu sudah beroleh kemurahan, kamu sudah diberkati Tuhan, jemaatmu sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Engkau sudah diberkati dengan kekayaan, maka mari dengan apa yang engkau peroleh dari kemurahan Tuhan itu, mari kita menjangkau Israel, supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang sok tahu. Saudaraku, tidak peduli dengan bangsa Israel. Saudaraku, itu orang yang sok tahu, saudaraku. Jadi,
amanat membawa Injil kembali ke Israel itu amanat Roma 11 ayat 31. Itu juga amanat kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudaraku, yang selanjutnya saudaraku, akan menghasilkan pertobatan untuk bangsa Israel sejumlah 144.000 dari suku keturunan Israel. Itu nanti dimeteraikan oleh Roh Kudus, percaya Tuhan Yesus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kegerakan besar ini di mana para hamba Tuhan mulai gumregah, hatinya mulai tersentuh. Ini seperti kilat yang memancar dari timur dan melontarkan cahayanya ke barat. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Ini kegerakannya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan membawa cahaya Injil, kilatan Injil itu dari ujung bumi sebelah timur, yang itu adalah bangsa Indonesia, saya yakin, saudaraku. Matius 24 ayat 27, Mas Michael bacakan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, amin, saudaraku. Jadi di dalam kegerakan hujan akhir, kalau kegerakan hujan awal itu para rasul menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Nah, di akhir zaman ini akan ada kegerakan baliknya Injil. Seperti kilat yang memancar dari timur, para guruhnya Tuhan, halilintarnya Tuhan itu akan gumregah. Ayo para hamba-hamba Tuhan, Pak Philip Mantova, Pak Erastus Sabdono, Pak Insinyur Niko, dan lain sebagainya, kita mulai gumregah untuk pertobatan bangsa Israel. Ini sekedar himbauan ya, dengan sesama hamba Tuhan. Jadi melesatnya Injil dari ujung bumi paling timur ke Israel. Kalau dulu ada from Jerusalem to Papua ya, sekarang ada from Indonesia to Jerusalem. Saudaraku, dalam kegerakan hujan akhir akan ada kegerakan from Indonesia to Jerusalem. Kegerakan kuda putih yang begitu dahsyat, inilah yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Ini butuh keberanian, saudaraku, dan butuh dana. Saya merencanakan jadi dalam waktu dekat, bulan November atau Desember, nanti saya akan ke Israel ya. Bagi yang mau ikut, silahkan mempersiapkan diri, urus paspor dan lain sebagainya. Dan kegerakan kuda putih itu bukan sekedar kita piknik, tetapi itu sesuatu yang terjadi secara monumental. Saudaraku, artinya tidak sembarang waktu kita pergi ke Israel itu disebut kegerakan kuda putih, tidak, saudaraku. Tetapi kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan yang monumental. Artinya hanya terjadi di dalam satu ketika di mana kairosnya Tuhan atau waktu Tuhan itu digenapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi butuh keberanian dan butuh dana. Saya kadang sebagai hamba Tuhan yang kecil ya, jadi agak lesu ya. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Biayanya banyak sekali. Hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan yang kaya raya banget ya, saudaraku. Ya kalau cukup ya cukup, tetapi saya bukan kaya, saudaraku. Nah, ketika saya diperhadapkan dengan hal seperti ini, kadang Tuhan, banyak kekurangan. Tuhan yang mengerti, dan Tuhan janjikan nanti pada waktunya Tuhan akan mencukupi semuanya, dan nanti hamba-hamba Tuhan itu akan gumregah. Bukan hamba-hamba Tuhan saja, jemaat-jemaat yang terbeban pun akan memiliki hati yang tergugah. Saudaraku, jadi butuh keberanian. Ke Israel itu jangan hanya piknik, tetapi melakukan kegerakan rohani yang monumental di akhir zaman yang disebut kegerakan kuda putih. Saudara, nanti di sana kita berdoa apa atau saudaraku? Saya bertanya kepada Roh Kudus demikian. Nanti di sana orang-orang yang berangkat akan diberikan bahasa roh. Ketika nanti saudara sampai di Israel itu akan diberikan bahasa roh kepada masing-masing untuk mengucapkannya. Saya tidak perlu mengajarkan di sini sebab Tuhan akan ajarkan di sana, akan berikan lidah yang penuh dengan urapan Roh Kudus, lidah yang bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang tak terkatakan saat ini.
Itulah nanti saat kegerakan kuda putih terjadi. Jadi butuh keberanian. Ke Israel itu jangan hanya piknik, tapi melakukan kegerakan rohani yang monumental. Ini tanda yang ketiga ya saudaraku, kalau jumlah bilangan dari bangsa non-Israel itu sudah penuh, itu tandanya terjadi gumregahnya para hamba Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan itu untuk mengasihi, menjangkau Israel dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Dibaca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dibaca Mas Michael. Keenam materai pertama dibuka. Iya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Terus? Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Amin. Saudaraku, ini perintah dari kegerakan kuda putih itu yang menyuruh adalah yang pertama dari keempat makhluk di bait suci. Jadi ini kegerakan dari bait suci. Dari bait suci rohani bahkan, bukan bait suci yang jasmani. Karena bait suci yang jasmani itu nanti yang duduk malah antikris, saudaraku. Kalau sudah membaca Matius pasal 24 ayat yang ke-15, itu antikris juga duduk di bait suci. Tetapi perintah kegerakan kuda putih itu meluncurnya dari bait Allah rohani yang tertulis di Wahyu pasal yang keempat. Kemudian ayat yang kedua dari Wahyu pasal 6 dibaca Mas Michael. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih itu bukan antikris, saudaraku. Saya tegaskan sekali lagi, dan kita akan menjadi saksi bersama-sama untuk terjadinya kegerakan kuda putih. Bahwa kegerakan kuda putih adalah kegerakan untuk membawa Injil itu kembali ke Israel. Melesatnya api Injil itu dari ujung bumi kembali ke Yerusalem. Saudaraku, Injil yang sudah dikobarkan dahulu dari Yerusalem, kemudian seluruh ujung bumi, maka di akhir zaman ketika jumlahnya itu penuh, saudaraku, maka Injil akan balik dalam satu kegerakan besar. From Indonesia to Jerusalem. Saudaraku, dari timur yang jauh, dari negeri yang berlambang burung Garuda, kalau Yesaya pasal 46 dikatakan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih atau melesatnya Injil kembali ke Yerusalem ini akan diiringi peristiwa-peristiwa besar. Ya, jadi nanti kalau ini hamba-hamba Tuhan mulai gumregah menjangkau Israel, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan mulai memiliki kesadaran untuk menjangkau Israel dan mulai dilaksanakan kegerakan kuda putih, maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Akan terjadi hilangnya damai sejahtera di bumi, timbul peperangan-peperangan yang semakin meluas, itu kuda merah, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 3-4. Kemudian datangnya resesi dunia yang sangat parah, yang digambarkan dengan kata-kata secupak gandum sedinar, 3 cupak delai sedinar. Ini meluncurnya kuda yang kuda hitam, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5-6. Kemudian juga puncaknya yang sangat mengerikan itu datangnya peperangan besar yang menelan korban 1/4 penduduk bumi, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7-8. Jadi ini yang akan mengiringi berderapnya kegerakan kuda putih, berderapnya hamba-hamba Tuhan untuk menyadarkan, untuk membawa Injil itu ke Israel. Itu nanti akan diiringi dengan peristiwa-peristiwa besar, saudaraku. Jadi saudara jangan takut, karena kita akan disertai dengan kekuatan Tuhan yang besar. Setelah semua itu terjadi, maka kemurahan untuk zaitun liar betul-betul akan stop, saudaraku. Sesudah kegerakan kuda putih itu berjalan, saudaraku, maka kemurahan untuk zaitun liar itu betul-betul akan stop, dan Tuhan akan kembali fokus mencangkokkan Israel. Tuhan akan fokus untuk menyayangi Israel kembali, sesuai dengan yang ditulis dalam Zakaria pasal 1 ayat 14-16. Dibacakan Mas Michael, ini ayat terakhir. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Ya, di akhir zaman sangat besar usaha Tuhan untuk Yerusalem dan Sion. 15. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Ya, kalau Israel sedang dihajar oleh Tuhan dengan berbagai macam himpitan, itu bangsa-bangsa asing, saudaraku, bangsa-bangsa lain itu merasa nyaman. Saudaraku, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Ibaratnya gitu, Israel itu sedang dihajar sama bapaknya, saudaraku, tetapi tetangganya ikut mukulin, saudaraku. Apa nggak mangkel, saudaraku, sebagai seorang bapak? Tentunya marah, saudaraku. Kalau seorang ayah sedang mendidik anaknya, mencambuk mungkin, saudaraku, itu orang lain jangan ikut-ikutan, saudaraku. Tetangga jangan ikut mukul. Israel itu begitu, saudaraku, di dalam kegerakan kuda putih nanti, saudaraku, akan terhimpit kiri kanan, saudaraku. Tetapi, saudaraku, orang yang menghimpit itu dikatakan, tetapi sangat besar murka. Tuhan akan murka sangat besar terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya nyaman, sementara aku murka sedikit. Tuhan itu murka sedikit pada bangsa Israel, telah membantu menimbulkan kejahatan. Tuhan murka sedikit pada bangsa Israel, dihantamnya dengan berbagai macam ujian, dihantamnya dengan berbagai bencana. Negara-negara sekitarnya ikut-ikutan menghajar, saudaraku. Tuhan katakan, besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya nyaman, sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Ayat 16 dibacakan, Mas Michael. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Amin. Jadi, tanda terakhir dari ditutupnya masa kemurahan untuk Zaitun liar itu adalah melesatnya Injil kembali ke Israel. Dan nanti dari melesatnya Injil kembali ke Israel yang berwujud kegerakan kuda putih, di mana para hamba Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan tuh mulai tergairah, hatinya mulai terketuk untuk menjangkau Israel, saudaraku, dan nanti berhasil dimeteraikan ratusan ribu orang, dipertobatkan ratusan ribu orang di Israel, saudara. Itu pertanda bahwa kemurahan untuk bangsa non-Israel nanti sudah stop dan berhenti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kiranya saudara bisa memahami akan rahasia firman ini, dan Tuhan Yesus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Sepanjang masih Tuhan memberikan kesempatan pada kita, sekarang masih diterima loh. Kalau saudara bertobat, Tuhan masih terima ya, saudaraku. Nanti kita akan melihat itu kalau nanti Israel sudah bertobat, ratusan ribu orang dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu nanti baru itu tanda-tanda bahwa kemurahan untuk bangsa Zaitun liar itu sudah ditutup. Kuota keselamatan kepada bangsa Zaitun liar itu sudah habis, sudah ditutup. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.